Welcome home kami ucapkan buat semua Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat online dimanapun Anda berada. Welcome home. Kami sangat senang dapat menyapa Anda hari ini. Bagaimana kabar Anda? Kami berdoa Anda ada dalam keadaan yang sehat, diluputkan dari segala yang jahat dan ada dalam penuh dengan sukacita. Hari ini kami rindu Anda dapat beribadah bersama-sama dengan kami juga dimanapun Anda berada. Online service ibadah kami ada 5 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 7 pagi. Ibadah yang kedua pukul 10 pagi akan segera dimulai, ibadah yang ketiga pukul 1 siang, ibadah yang keempat pukul 4 sore, dan ibadah yang kelima pukul 7 malam. Minggu ini kita telah memasuki bulan Februari dan GMS memiliki tema besar tentang persahabatan, tentang keluarga, sehingga hari ini mari bergabung bersama-sama dengan kami untuk menerima berkat dari setiap tema bulanan yang ada. Minggu ini adalah minggu pertama, oleh karena itu kita akan adakan persembahan dan persepuluhan. Bagi jemaat kekasih, Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda sebagai bagian dari ketaatan Anda untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan memberikan scan QRIS yang ada di layar Anda. Miracle Israel adalah sebuah perjalanan syara ke Israel. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melakukan perjalanan syara, pendaftaran masih dibuka sampai hari ini. Kita akan bersyara, akan berdoa bersama-sama, dan kita akan juga mengadakan rededikasi baptisan air dan juga pemberkatan nikah yang akan dilakukan oleh Pastor Philip Mantova dan hamba-hamba Tuhan yang ada dari GMS. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Saya ajak Bapak Ibu untuk tinggalkan sejenak kesibukan Bapak Ibu untuk memulai ibadah bersama-sama. Saya akan pimpin Bapak Ibu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Hari ini kami sehat. Apapun keadaan kami hari ini, kami tahu Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk beribadah bersama-sama. Kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami untuk Engkau muridkan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Shalom jemaat Tuhan, mari bagi berdiri bersama-sama. Dengan bersukacita kita masuk hadirat-Nya, memuji Tuhan. Come on. Bersama nyanyikan. Rumah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rumah sukacita surga, itulah kekuatan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya seperti ini. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang berkeserahan, Ya Tuhan, kasih setiamu Tuhan, terima kasih. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, di atas pohon. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita, Yesus kita adalah Tuhan yang baik? Amin. Kasih tahu kanan dan kirimu, depan badan seperti ini. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh One more time. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time. Hey, hey. Ya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berapa banyak pagi hari ini kita yang bersyukur punya Tuhan yang baik. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami bawa seluruh hidup kami pagi hari ini sebagai korban pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
Yesus kekasih jiwaku, Kau setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan
terindah Tuhan. Tiada tempat lain selain hadirat-Mu. Kami dapat merasakan damai sejahtera. Kami dapat merasakan sukacita penuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan dengan segenap hati. Ku ingin tetap di sini, mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami, memandang-Mu Tuhan. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah Yesus Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan menaikkan doa kita. Kita ada di minggu yang terakhir di dalam rangkaian puasa raya, doa puasa 21 hari seluruh GMS yang ada. Meskipun besok masih ada hari terakhir, kita masih ada, jangan lupa besok masih ada 1 hari terakhir kita doa puasanya. Namun hari ini adalah hari Minggu terakhir di dalam rangkaian tersebut. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Apa yang Anda sudah doakan selama sekian 20 hari kurang lebih kita doa puasa. Kita juga doa bareng di setiap hari ibadah minggu, 2 minggu berturut-turut kemarin. Yang hari ini ya, yang kali ini di minggu ini kita mau berdoa juga, tapi modenya kita ubah. Kita deklarasikan kemenangan kita. Kita ucapkan berkat atas apa yang sudah kita doakan selama ini. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Sepakat? Nanti kita sama-sama doa. Waktu Anda doa untuk satu pokok doa. Nanti semua berdoa, bukan hanya saya yang berdoa, Anda ikutin, bukan. Tapi semua buka suara dan berdoa. Apa yang sudah doakan selama ini, untuk beberapa pokok doa yang nanti kita doakan, Anda mulai perkatakan dengan iman, deklarasikan kemenangan. Sepakat? Setuju? Ya, oke, mari kita sama-sama bahasa roh untuk beberapa saat ke depan ini bersama-sama. 1, 2, 3 kita bahasa roh sama-sama. Ona mahasika nama karana lapaya nama baka. Oni makaya nama kahasiki di bibia nama baku. Ori di bikia nama hakaya nama koye nama kaya nama kusukudo boye nama baku. Ori di bahaya nama hasudo popoye nama baka. Ori di bibia nama kaya nama suka nama. Ori di bia nama ko nama kahaya nama suka dabaya nama baka.
Ore de piana makaya nama kasikiri pipiana mabako. Odi bahaya nama kora nalapaya nama sika nama bako. Ore di baya nama kaya nama kahasikiri pipiana mabako. Korimaya nama kora nalapaya nama basika nama bako. Ori de bahaya nama kasikiri pipi kiri pipi kiri pipi kiri pipi kiri pipi nama baga. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita deklarasikan kemenangan untuk yang selama ini kita naikkan, doa untuk bangsa Indonesia. Mari kita mulai ucapkan berkat, mari deklarasikan kemenangan kita. Pada hitungan yang ketiga kita mau doa sama-sama, 1, 2, 3, semua berdoa. Terus percaya dalam nama Tuhan Yesus, terang Tuhan itu terbit atas bangsa ini Tuhan. Jika firman-Mu berkata bahwa terang-Mu bersinar Tuhan, terang-Mu bersinar menyinari kegelapan yang ada sampai ke seluruh pelosok-pelosok bangsa. Sampai seluruh pelosok rumah-rumah yang ada Tuhan. Terang Tuhan bersinar di dalam nama Tuhan Yesus menyinari kegelapan yang ada. Oh nama kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus diberkati terang itu terbit atas bangsa ini. Pengenalan akan Tuhan ada atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus bangkitkan Tuhan gereja-Mu Tuhan untuk menyatakan terang. Bangkitkan gereja-Mu untuk menyatakan garam dan terang itu kepada dunia. Kami percaya Tuhan melalui gereja-Mu juga Tuhan akan menyatakan terang-Mu atas bangsa ini. Sehingga bangsa yang dalam kegelapan ini mereka akan melihat terang yang datang dari Tuhan. Dan menerima keselamatan. Kami percaya Tuhan ujian keselamatan terjadi. Ujian pertobatan terjadi atas bangsa ini. Kami juga berdoa roh takut akan Tuhan kami percaya ada terjadi. Ada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mereka akan memimpin dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sehingga mereka akan membawa kami seluruh bangsa Indonesia yang ada ini. Ke dalam penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Ke dalam rencana demi rencana Tuhan. Kami berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mereka jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Yang benar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan akan menjadi kekuatan. Tuhan akan jadi perlindungan. Tuhan akan jadi perisai bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus di tengah-tengah semua pergumulan, tengah-tengah semua persoalan yang ada, bahkan musibah yang baru Tuhan, Kau akan jadi perlindungan, akan jadi kekuatan bangsa ini. Kau akan menjadi sumber perlindungan yang dicari oleh banyak orang. Tuhan Yesus kami percaya, kami berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk Tuhan memakai gereja kita. Tuhan memakai setiap jemaat GMS. Kita percaya, kita deklarasikan bahwa setiap apa yang sudah kita doakan di dalam doa puasa raya, pintu itu terbuka. Heavens open. Kita percaya bahwa kuasa itu telah dicurahkan. Mari angkat kedua tangan Anda. Mari kita perkatakan doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Doa, Tuhan Gereja-Mu perlu Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada gereja-Mu ini Tuhan. Kami minta Tuhan, sekali lagi adakan kebangunan rohani di gereja kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami deklarasikan terjadi pemulihan, terjadi keselamatan bagi setiap jemaat yang mencari keselamatan, bagi keluarganya terbuka dalam nama Yesus. Bagi keluarga-keluarga yang mencari mujizat kesembuhan, kami berkatakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan akan banyak karunia dicurahkan atas setiap jemaat GMS Tuhan. Pakai gereja kami Tuhan untuk mengerjakan amanat agung. Karuniakan karunia-karunia baru dalam pelayanan kami. Karuniakan Tuhan hati yang melekat kepada misi. Kami minta Tuhan keintiman dengan Roh Kudus sepanjang tahun 2026 ini. Kami berdoa Tuhan, Kau bawa gereja kami semakin melekat, semakin melangkah dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin.
Saat ini kami akui bahwa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami menerima segala kebaikan kami. Kami akui bahwa Engkaulah yang membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan segala glory, kemuliaan hanya kepadamu. Apapun yang baik, semua kehidupan kami yang baik hanya daripada Engkau. Engkaulah sinar terang dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami akan tinggal di dalam gelap. Tanpa Engkau, kami tidak hidup. Kami kembalikan segala glory kami kepadamu. Oleh sebab itulah kami ada di tempat ini. Kami menyembah Engkau, meletakkan Engkau di tempat yang benar. Allah, Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa, yang bertakhta dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk makin dekat kepadamu. Ajari kami melalui firman-Mu. Ajari kami melalui setiap kesaksian, ajari kami dan ubahkan kehidupan kami. Kami berdoa Roh Kudus, pakai setiap kata-kata firman, pakai setiap kesaksian untuk mengubahkan hati kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum Anda duduk, coba katakan kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai khotbah, saya rindu untuk menyampaikan laporan kemenangan mengenai Eropa. Sudah pernah ditayangkan mengenai acara Pastor Philip yang di Oktober, bagaimana itu terjadi di tempat gereja yang sudah sejak tahun 1400-an, yang sudah lama tidak melihat revival, dan saya mengucap syukur Tuhan membawa revival. Kami bukan apa-apa, cuma dipakai aja untuk mengingatkan kembali. Sepertinya ada lonceng gereja yang dinyalakan kembali agar Eropa nanti kembali memuliakan nama Tuhan, kembali ingat kepada Tuhan. Di belakang layarnya banyak orang-orang yang berdoa, menginjil, memberikan hidup pelayanan kami, bukan saya sendirian, bersama dengan banyak orang-orang yang dari Indonesia, banyak pemimpin-pemimpin yang memberikan diri untuk melayani, mendoakan, secara baik itu melalui Zoom maupun berangkat ke tempat sana untuk menggembalakan orang-orang yang banyak yang kami nggak kenal. Sampai di sana mereka pun ada orang-orang yang sepakat dengan kami dan mereka memberikan diri, bahkan pelayanannya itu kalau ibadah ada yang jalan 2 jam setiap minggu, 3 jam, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam. Hanya untuk travel ke tempat ibadah, melayani, spend waktu sebanyaknya begitu selesai ibadah atau selesai pelayanan atau selesai fellowship, langsung naik kereta hanya untuk berangkat lagi 6 jam, 8 jam, 3 jam, whatever, untuk besoknya kerja lagi, pelayanan lagi, sekolah lagi, hanya untuk membangun ibadah demi ibadah, gereja demi gereja, CG demi CG. Ini terjadi di seluruh Eropa. Jadi kalau Anda melihat itu banyak jiwa-jiwa baru yang dibaptis, itu ada 49 yang dibaptis, itu karena ada yang berdoa sejak awal. Itu bukan cuma terjadi begitu saja. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang selalu berdoa. Doa yang tadi dipimpin barengan, itu gak pernah ada doa yang percuma. Anda belum melihatnya sekarang, bisa melihatnya nanti. Ini salah satu buktinya. Kalau Anda melihat itu, Anda harus mengerti di belakangnya itu selalu ada orang-orang yang berdoa, melayani. Di belakang layar yang gak kelihatan, tapi kelihatannya nanti tiba-tiba ada acara yang besar, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada orang-orang yang dibaptis. So nikmati laporan kemenangan ini dan bayangkan bahwa CG ada, nanti suatu titik ada ujungnya, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu bisa keluarga Anda sendiri, bisa teman-teman Anda, bisa anggota CG yang di sekeliling Anda itu yang kelihatannya sekarang sulit, nantinya dengan kuasa doa, urapan Tuhan akan membalikan mereka. Silakan nikmati laporan kemenangan Eropa.
power, the place of agreement is the place of blessing, the place of agreement is the place of supernatural favor as you come forward. The power. Sing like hey, hey, sing like yo, yo, sing like na 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 na, praise His holy name. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doakan di tahun ini kami mau membangun 2 gereja lagi. Kami tahu itu hanya kasih karunia, sekarang sudah ada 3. Rotterdam, Frankfurt, dan Hamburg. 2 lagi nanti di Antwerpen di Belgium, dan Eindhoven di Belanda. 2 ini dengan kasih karunia sih. Semua itu baik kasih karunia. Kami tahu kami ini bukan gereja yang terbaik, bukan gereja yang terbesar, bukan gereja yang terluar biasa, tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani, kami mau melayani. Kami mau benar-benar melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa kita mau melayani? Karena makin saya pelajari Alkitab, saya makin mengerti bahwa Tuhan itu sangat amat mengasihi. Kata-kata sangat amat mengasihi itu enggak ada nilainya. Kalau menjelaskan kasih enggak bisa dikasih nilai. Mana bisa kita menilai? Dibandingin misalnya anak saya atau saya mengasihi anak saya berapa banyak saya mengasihi anak saya, itu enggak bisa dinilai bahwa saya mengasihi anak pertama 99, anak kedua 98, ini enggak bisa begitu, enggak ada ya. Mengasihi, enggak ada nilai. Sama dengan berapa banyak Tuhan itu mengasihi kita. Tapi kenapa kok kita sering kalau mengasihi Tuhan itu kita berikan nilai? Nanti ada ngomongnya begini, sudah cukup saya melayani. Bahkan ada yang sudah pernah bersaksi kepada saya sudah 25 tahun melayani Tuhan, sudah cukup. Sepertinya emangnya, Anda kok bisa mengasihi nilai kalau mengasihi 25 tahun itu sudah cukup. Padahal kan kasih Tuhan itu kan tak terbatas kan. Hari ini saya mau khotbah mengenai betapa kasih Tuhan itu sebenarnya tanpa batas. Kalau mau ngomongin batas, Tuhan yang tahu batasnya. Karena Tuhan yang membuat peraturan. Semua standar di dunia ini, apa yang baik, apapun yang buruk, itu startnya dari Tuhan. Dan Tuhan tahu batasnya. Tapi Tuhan kadang menembus batasnya sendiri hanya untuk mengasihi. Seluruh hari ini saya khotbah mengenai Hosea. Ternyata kitab Hosea ini menjelaskan, ini menu khotbahnya seharian. Semuanya mengenai kasih. Mestinya tema bulan ini adalah bulan bagaimana kasih dalam keluarga. Tetapi kalau dasar kasih dalam keluarga kalau cuma peraturan, sepertinya peraturan kekristenan bagaimana suami mengasihi istri atau bagaimana istri mengasihi suami. Jadi akhirnya nanti jadi peraturan. Kalau saya bagikan bisa aja, enak ada ayatnya. Tapi dasarnya apa? Ternyata dasarnya adalah kasih Tuhan. Dan seharian ini saya mau ngomongin mengenai kasih Tuhan. Menunya adalah di ibadah pertama, kasih. Ini kasih Tuhan sih. Kasih itu menerima meski tidak setia. Cerita mengenai Hosea itu mengasihi wanita sundal yang menjadi istrinya, yang benar-benar menjadi sundal di dalam pernikahan, tapi tetap dikasihi. Ibadah 2, kasih itu memulihkan meskipun dikhianati. Ini ceritanya sambung sih, 1, 2, 3 mengenai cerita aslinya, nanti 4, 5 lebih nubuatan, jadi semuanya ini puitis, tapi tetap menunjukkan kasih. So 1-5 semuanya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu menerima meski tidak setia. Kasih itu memulihkan meskipun dikhianati. Yang ketiga, kasih itu mengasihi lagi meski dianggap sepi. Maksudnya dianggap sepi, nggak dianggap. Bayangin kadang ada suami dan istri berkata, saya udah nggak tahan. Suamiku itu gak nganggep aku sudah masakin dia, aku sudah perhatikan dia, aku sudah siapin baju untuk dia, aku sudah nata rumah untuk dia, aku bersihin rumah untuk dia, aku ngatur anak-anak untuk dia, tapi aku gak dianggap. Kata Tuhan, kasih lagi. Meskipun dianggap sepi. Ibadah 4, kasih itu menjaga keintiman meski banyak kebohongan. Ada orang-orang yang berkata, ya pendeta itu sering mendengarkan pertengkaran antara suami dan istri. Kadang saya ini sudah dibohongin, sudah cukup, saya nggak tahan.
Saya udah gak bisa, gak mau saya deket-deket. Suruh rangkulan aja gak mau kadang. Kalau foto, saya gak usah pegang-pegang. Gara-gara apa? Kamu bohong sama saya. Tuhan itu berkata, saya sering dibohongin tapi saya tetap mau intim denganmu. Wow, kasihnya Tuhan itu gak bisa dinilai. Ibadah 5, kasih itu mengutamakan kesetiaan meski banyak rekayasa. Bukan hanya dibohongin, tipuan. Pura-pura baik, padahal ya gak sayang. Ada orang-orang yang sudah gak tahan. Di Amerika sering-sering kata-katanya cerainya gara-gara irreconcilable differences. Gak bisa disambung lagi. Karena banyak tipuan, banyak ini. Terus alasannya sudah cerai aja. Tuhan berkata, aku akan tetap setia meskipun aku dibohongin. Meskipun kamu menyembahnya aja tipuan. Ada yang datang ke gereja sambil ngantuk. Berarti sebenarnya ibadah buat apa? Itu kan rekayasa. Anda datang ibadah tapi Anda dengerin aja enggak, tertarik aja enggak. Bahkan ada ngomongnya ini karena istri, karena anak. Aku disuruh teman. Aku dipaksa, kalau enggak. Itu kan rekayasa toh. Tapi tetap tuh Tuhan itu mau menyayangi meskipun rekayasa. Tuhan tetap baik. Jadi seharian bagi saya rada sulit. Karena saya ini sebenarnya orang yang mengaku diri orang yang lebih scientific. Jadi saya ini orang yang tipe orang yang butuh bukti biasanya. Kalau ada apa-apa itu harus, ya keluarga, karena papa saya itu dokter, semuanya harus ada buktinya. Kalau enggak masa ngasihin obat yang cuman dengan pengharapan. Kan obatnya selalu dengan clinical trial gitu loh. Obatnya enggak ada yang, saya harapkan Anda sembuh. Enggak, selalu ada buktinya. Biasanya obat yang disetujuin oleh BPOM ataupun FDA ataupun apapun itu semua tuh. Karena sudah buktinya. Kalau dikasihin obat ini, nanti efeknya sekian. Itu clinical trial. Dokter itu kalau memberikan obat selalu kalau ada clinical trialnya. Kalau enggak ada, mereka akan berkata, ini eksperimental. Ya kan? Saya merasa diri orang yang scientific. Jadi kalau saya harus menjelaskan kasih, sulit kan bukti. Sekarang gimana aja? Buktiin, suami dan istri, buktiin. Anda bisa buktiin, proof bahwa saya mengasihi istri saya. Loh ya, kalau ngomongin bukti gimana? Caranya gimana? Ya kan kamu tinggal bareng, banyak yang tinggal bareng gak sayang, iya kan? Benar gak? Apa buktinya? Dibayarin. Wah, kamu yang bayarin pegawai, emangnya kamu sayang sama pegawaimu sama? Loh ya kan? Apa buktinya? Apa buktinya? Gak bisa, bukti itu gak bisa. Memang nantinya ujung-ujungnya buktinya dengan tindakan, benar gak? Makanya buktinya bahwa Tuhan mengasihi apa? Dia sampai mau mati di atas kayu salib untuk kita. Mau dinilai? Gak ada nilainya. So khotbah hari ini khotbah yang bagi saya rada sulit karena semuanya sepertinya gak ada nilainya. Semuanya sepertinya menghancurkan semua peraturan dunia. Semuanya itu karena Tuhan yang mematahkan. Karena semua kata-kata kasih itu ada meskinya. Kasih itu bukan tanpa bukti. Bahkan kalaupun buktinya kebalik, Tuhan tetap mengasihi. Kasih meski. Kasih yang muncul meskipun gak sempurna. Kasih yang muncul meskipun dikhianati. Kasih yang muncul meskipun dibohongin. Kasih yang muncul meskipun semuanya ini tipuan belaka. Wow, kasih Tuhan itu indah. Saya ajak Anda menikmati melalui Hosea. Banyak puisinya. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Yang ibadah ini, Hosea 2, mulai dari ayat 1. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Dan aku bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang. Dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering. Lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Ayat 1-3.
itu menjelaskan mengenai kondisi manusia sekarang juga. Ini apalagi berbicara mengenai, ini Hosea itu nabi Tuhan yang berbicara kepada kerajaan Israel. Kerajaan Israel kondisinya saat itu mendekati, di tahun itu juga, nggak tahu berapa bulan setelah itu, Israel hancur. Kerajaan Israel munculnya dari Daud, Saul, yang kerajaan yang disayangi Tuhan mestinya. Tapi setelah itu pecah, ada utara dan selatan. Israel itu yang utara, ini Hosea itu nabi bagi kerajaan Israel di utara, di titik, di dekat-dekat tahun-tahun bahkan bulan-bulan mendekati kerajaan Israel dihapuskan dari muka bumi, hancur. Setelah itu kerajaan Assyria akan menyerang dan menghancurkan ibu kotanya, semuanya diambil, dibawa, yang dihancurin, pokoknya nggak ada, kerajaannya nol. Ini di titik di mana kondisinya nggak enak. Kondisinya kalau namanya dikepung oleh kerajaan musuh, berarti ekonominya lagi jelek, semuanya lagi jelek, masa depan itu suram, gak ada, no future, nothing. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Berarti Hosea adalah firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi kondisinya lagi gak baik. Kalau kondisi nggak baik, apa yang harus diterima? Nah, khusus untuk ibadah ini, mulai dari ayat 1 sampai 3, ini saya percaya ini memang terjemahannya adalah, ini poin 1, tidak ada yang benar. Tidak ada manusia yang benar, tidak ada kegiatan manusia yang benar, tidak ada kebaikan manusia yang sudah cukup baik untuk membuat kita benar di hadapan Allah. Bukan tujuannya untuk menghancurkan semangat kita atau motivasi kita ya. Tapi kadang kita butuh untuk diperjelas, untuk menghargai kasih karunia Tuhan, untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, untuk menghargai kasih Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kurang jelas apa Hosea itu diberikan perintah, Hosea kawini Gomer perempuan sundal. Orang manusia sejelas apapun, cinta itu buta katanya. Sebuta-butanya kalau Anda tahu ini orang bakalan tidak setia, masa Anda mau ya? Kalau jelas-jelasan Anda bakalan disakiti, masa Anda belain nikahin ya? Namanya orang mau menikah itu pasti komitmen. Ayo kamu setia sama saya setia sama kamu. Kan pasti kayak begitu ya. Bayangin kalau Anda sudah tahu bakalan Anda dikhianati, Anda tetap mau menikahin? Bayangin Tuhan itu seperti itu. Sebesar itu kasihnya. Kalaupun disakiti, Tuhan berkata, aku tetap mau mengawini kamu. Itu kata-kata Tuhan. Kalau kita makin mengerti kondisi Tuhan melihat kita ini perempuan sundal semua. Maafkan kalau saya ngomong, karena ini ayat Alkitab. Namanya perempuan sundal itu, kalaupun sekarang kita ini bukan orang yang berzina, tapi sepertinya dalam kondisi kehidupan kita itu gampang banget berzina. Ditempelin sama duit banyak, nanti lama-lama ngapain ke gereja, saya sudah kaya. Dikasihin posisi tinggi, ngapain saya ke gereja lagi, ngapain pelayanan. Kan lebih baik saya membela karir saya. Dikasihin kebahagiaan sedikit, Anda ngapain aku melayani lebih karena aku sudah dapat. Dengan gampang kita itu berzina kepada yang lain yang bukan Tuhan. Dengan mudah kita tuh kayak merasa capek untuk melayani Tuhan, capek untuk baca Alkitab. Lebih banyak yang menarik di dunia ini daripada Alkitab, daripada mendekat kepada Tuhan. Rasanya kalau disuruh puasa dan doa itu rasanya hukuman. Rasanya kalau suruh doa puasa, suruh melayani Tuhan itu sepertinya apa sih, kayak saya ini berkorban banyak gitu loh untuk Tuhan sepertinya. Padahal apapun yang kita lakukan di mata Tuhan, kita itu seperti perempuan sundal. Kerinduan saya menyampaikan ini untuk Anda makin mengerti kasih Tuhan. Jadi jangan salah tangkap, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menikmati kasih Tuhan. Jadi kalau kata-kata saya adalah tidak ada yang benar, itu karena Alkitab juga mencatat. Saya ajak Anda membaca ya, di Roma 3 ayat 9.
Kata-katanya demikian. Ini point of view Paulus untuk menjelaskan apa yang Hosea jelaskan dengan kata-kata sundal lah, kamu itu gak layak lah, kamu itu seperti sundal yang mestinya kamu nanti buat seperti padang gurun lagi. Mestinya kamu nanti jadi tanah kering. Kita harus mengerti point of view Tuhan atau cara pandang Tuhan mengenai manusia sebenarnya. Ini Paulus yang menjelaskan dengan kata-katanya di kitab Roma, padahal Paulus adalah seseorang yang menurut dia adalah sangat amat taat kepada peraturan perjanjian lama. Dia bukan orang yang jahat, dia orang yang taat. Tapi dia mengerti cara pandang Tuhan bahwa ketaatannya dia, kebaikannya dia, ngikutin agamawinya dia itu enggak sebaik itu. Sehingga kesimpulannya, ini termasuk dia, termasuk Paulus sendiri. Dia berkata demikian di ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Wah, dia rendah hati ya. Ini orang yang berbicara ini adalah seseorang yang sangat rajin melayani. Seseorang yang baca Alkitab bahkan hafal seluruh perjanjian lama. Dia bahkan bisa dibilang dia itu siap untuk ngajar. Dia belum jadi rabi beneran tapi dia itu hafal semua. Dia diajarin oleh salah satu rabi yang paling terkenal di zaman itu yaitu Gamaliel. Itu salah seorang, itu top university zaman. Dia ini lulusan summa cum laude-nya dari pengajar Alkitab yang paling hebat di zaman itu. Kalau ngajar Alkitab itu tertinggi, moral baik, masa depan baik, semuanya baik. Tapi orang yang merasa diri baik, yaitu mestinya Paulus dulu merasa diri baik. Itu berkata, adakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Dia bisa dengan rendah hati sekarang. Pengetahuanku, kebaikanku, ketaatanku pun. Apakah itu dianggap lebih daripada orang lain? Cara penginjilan Paulus itu penginjilan yang rendah hati. Dia serajin itu pelayanan, dia tidak pernah menghina orang lain. Penginjilan dia itu dasarnya kasih. Kata-katanya, adakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Paulus itu sadar bahwa kita semua itu berdosa. Siapa yang percaya ayat ini katakan amin. Enggak semua ikut amin. Enggak enak sih, merasa tertuduh itu memang enggak enak. Tapi kalau kita enggak pernah tahu bahwa kita ini berdosa, ya enggak pernah bertobat. Anda datang ke gereja bukan untuk pertobatan, datang ke gereja untuk ngikutin peraturan, untuk memperbaiki. Banyak yang ngomong, saya mau belajar lebih dari gereja itu. Sebenarnya datang ke gereja itu bertobat. Ya memang belajar, tapi dasarnya bukan dari pelajaran, dasarnya dari pertobatan. Makin belajar kita makin tahu bahwa kita ini enggak layak. Makin belajar makanya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Dasarnya Paulus itu seperti pelukis tapi pakai kata-kata. Paulus berusaha melukiskan kasih Tuhan dan terangnya Tuhan. Dengan dasarnya adalah seluruh kehidupan kita dibuat gelap dahulu. Seluruh kehidupan kita dibuat sehitam-hitamnya sehingga sinar Tuhan itu jauh lebih nyata. Kebaikan Tuhan jauh lebih nyata. Kebenaran Tuhan jauh lebih nyata. Kita ini ternyata adalah orang-orang yang gak layak. Kita ini seperti perempuan sundal. Makanya di Yohanes 13 ayat 34, tolong dituliskan. Tuhan Yesus itu berkata demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Oke, ini perintah Tuhan, perintah. Sampai kata-katanya Tuhan Yesus berkata perintah. Kalau sampai Tuhan Yesus memberikan perintah, itu berarti susah apa enggak mengasihi orang lain? Ini di tahun dimana kita ini harus menjadi gereja yang bersatu, benar ya? Kalau bersatu itu, kalau nggak ada saling mengasihi, nggak mungkin kita bersatu.
Oh, ada yang kalau ada yang ngomong sama saya, ini tapi bukan di Indonesia sih, cuman ada di Eropa, ya. Itu kata-katanya demikian. Kalau orang ini datang ke gereja, saya nggak mau ke gereja itu, saya cari gereja lain. Oke, saya simplifikasi. Kalau gereja kan Anda nggak tahu siapa yang hadir, ya kan? Berarti biasanya peraturan ini adalah kalau orang itu datang ke CG itu, saya nggak mau ke CG itu. Terus Anda pindah CG. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak ketemu kayak gitu? Berarti Anda nggak pernah pelayanan nggak selama saya kali ya. Kalau makin lama, makin dengar saya kata-kata itu. Saya pindah CG aja. Karena CG-nya toksik. Wah, kata-katanya zaman sekarang itu beda. Ngomongnya cuma toksik. Sebentar. Perintah Tuhan adalah kamu saling mengasihi. Kenapa? Kenapa kok Tuhan sampai bikin perintah? Karena sebenarnya kita ini toksik. Benar gak? Kita semua ini toksik. Benar gak? Hosea lu berkata, kita semua ini sebenarnya kayak Gomer. Menjijikkan gak? Ya mendekati. Anda kalau tahu ini orang mengkhianati Anda, nipu Anda, bohongin Anda. Anda mau ketemu, mau ngomong itu kan gak bisa terbuka. Benar gak sih? Mestinya kalau Anda ketemu, kalau Hosea ketemu sama Gomer, mestinya kayak, kamu itu menyakiti saya. Benar gak? Mestinya kan bayangin kalau setiap kali kita doa sama Tuhan, Tuhan tuh ngomongnya gini, kamu datang lagi ya. Kamu kan baru nipu aku kemarin. Tadi aja kamu nipu. Sorry aku terlambat. Padahal ya enggak ya terlambat ya. Bangunnya terlambat. Ngerti enggak? Sorry macet. Padahal Anda aja yang pelayanan. Saya enggak bisa macet. Padahal Anda nipu. Benar. Tuhan itu. Yang kayak gini yang mesti dikasih. Makanya Tuhan itu ngomong saling mengasihi sampai dibuat jadi peraturan. Karena apa? Kita ini semua sulit untuk dikasih. Semua. Coba Anda noleh ke teman sebelah Anda. Terus Anda ngomongnya begini. Saya sulit dikasih. Ya, Anda salah toh. Anda pikir yang sebelah Anda enggak. Anda ngomongnya, sorry ya saya sulit dikasih. Ayo ngomong ke sebelah. Enggak ada yang mau ngaku. Iya kan. Karena Anda merasa Anda Hoseanya. Benar gak? Bukan. Tuhan Hoseanya. Kita ini Gomer. Kalau Anda baca Hosea Gomer, Anda merasa Gomer itu orang lain. Benar gak? Anda menerjemahkannya selalu kebalik. Ayat ini berkata, kita ini Gomernya. Kita ini yang sulit dikasih. Makanya Tuhan sampai kasihin perintah. Kalau dikasihin perintah berarti sulit. Sulit bagi manusia sampai dikatain, ayo saling mengasihi ya. Seperti apa? Seperti aku mengasihi kamu. Berarti Tuhan tahu. Kamu tuh kayak Gomer, tapi gak apa-apa kasihlah. Jadi kalau Anda mengasihi itu bukan dasarnya bukan karena kita sayang mengasihi dia. Atau kita ini hebat, kita ini baik sehingga kita mengasihi dia. Atau bukan dasarnya adalah orang itu begitu indahnya, begitu gemesinya, begitu baiknya sama kita sehingga kita gampang mengasihi. Enggak. Mereka itu semua kayak Gomer. Kita kayak Gomer, mereka kayak Gomer. Jadi perintahnya, ayo kasih mereka seperti Hosea mengasihi Gomer. Seperti Allah mengasihi jemaatnya. Seperti Allah mengasihi kita. Kalau Anda mau ngelihat orang itu, waduh orang ini, waduh parah, orang ini menipu. Anda harus ingat Anda dulu ya tukang tipu sama Tuhan. Benar gak? Tapi Tuhan mengasihi kan? Anda harus mengasihi bukan karena dia baik. Anda datang ke CG dan Anda stay di CG. Bukan karena CG-nya gak ada yang toksik. Karena isinya semuanya toksik semua. Semua kita ini. Gak ada yang lovable. Gak ada yang Hello Kitty hatinya. Semua dalam Alkitab mencatat bahwa hati kita semua itu enggak ada yang Hello Kitty. Semua hati kita itu kayak batu. Maunya kita sendiri. Tuhan yang mengubahkan hati kita supaya lebih empuk. Kalau enggak ada Tuhan, kita ini semua batu. Kalau Anda mau datang dan saling mengasihi tanpa Tuhan, ya ketemunya ya bertengkar. Makanya besi menajamkan besi katanya. Manusia menajamkan manusia. Karena semua kita, itu hati kita semua ini kayak landak. Enggak ada yang Hello Kitty. Enggak ada yang empuk. Enggak ada yang lovable. Enggak enak ya pembukaannya. Ya, makanya Anda mesti ikut sejak ibadah 1, mendingan. Ya, tapi tambah parah ternyata. Nanti 2, 3, 4, 5, tambah parah semua. So, katakan ke sebelah-sebelah, iya memang saya ini enggak baik. Bukan sebelahnya loh, Anda jangan menuduh loh ya. Anda ngomong, ya saya ini memang kurang baik. Katakan, sebelah-sebelahnya, saya memang ini kurang baik. Kemudian dijelaskan apa tidak baiknya.
ayat 4. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Di ayat 4 ini dijelaskan apa artinya penyembahan berhala, atau apa artinya perselingkuhan atau perjinahan di mata Tuhan. Dijelaskan bukan masalah ini bukan masalah cuman seksual, dosa seksual saja. Ini diperjelas. Cuman kata-katanya begini, aku mengikuti para kekasihku. Karena kata para kekasihku itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Saya katakan sesuatu karena kadang kita ini enggak menyembah sepertinya ilah yang lain yang dengan jelas secara spiritual. Tetapi kita ngomong spiritual saya kepada Tuhan. Tapi kadang kita itu memberikan glory kepada para kekasih yang lain. Kata-kata yang memberi roti dan air minum itu bukan Tuhan. Berarti penyembahan berhala adalah kalau kita berkata yang membuat saya ada di tempat ini adalah kerja kerasku. Itu aja sudah penyembahan berhala. Waktu Anda berkata, nak, kamu itu, Anda ngomong sama anak Anda, kamu gak tahu, saya dari dulu, saya ini banting tulang, kamu samakan kayak begini, gara-gara papa banting tulang. Saat itu juga Anda meninggikan diri sendiri. Saat itu juga Anda menyembah dirimu sendiri sebagai kasih Anda sendiri. Self-love. Anda klaim memberikan glorinya bukan kepada Tuhan, yang memberi roti dan air minum. Ini hal-hal roti dan air minum itu adalah hidup. Ini yang membuat kita bisa masih hidup. Ini nourishment for everyday life. Kalau Anda dapat yang membuat bisa hidup sampai saat ini, yang Anda klaim, Anda gak tahu, ini gara-gara bisnis ini loh. Kadang kita itu memberikan glory. Ini Anda makanya harus belain keluarga, karena keluarga ini yang menghidupi kamu. Saat itu juga kita menyembah berhala. Keluarga itu lebih tinggi daripada Tuhan. Karena yang memberikan roti dan air itu sepertinya keluarga. Anda gak tahu Anda itu pasti berutang sama oma atau opa yang dulu bangun bisnis. Atau Anda harus, ini loh kerjaanmu ini gara-gara kamu itu sekolah. Ada yang meletakkannya di, kalau kamu gak sekolah, kalau kamu gak dapat ini, titel ini, kamu itu gak bisa hidup. Saat itu juga penyembahan berhala. Bukan, ini sekali lagi ini karena puitis ya. Diomongnya perjinahan, bagi mata Tuhan itu perjinahan. Hati Tuhan itu panas. Perjinahan itu ada urusannya dengan kecemburuan Tuhan. Hati Tuhan itu karena hubungan kita ini dengan Tuhan itu bukan cuman masalah datang ke gereja. Kadang kita ini, gimana bagi kami ya, kalau kita melihat seseorang yang masih mabuk-mabukan di dalam CG. Tapi dia pelayanan, terus dia nawarnya begini sama pemimpinnya. Emangnya ada peraturan di Alkitab? Itu padahal Paulus lu pernah ngomong sama Timotius, minum anggurmu. Ya kan? Loh, jadi kan disuruh minum kan? Ya, tapi kan ada ayatnya yang lain ngomong jangan mabuk-mabukan, lebih baik mabuk dalam spirit ya, jangan dengan alkohol karena itu yang membuat engkau bodoh. Banyak pertengkaran tapi emangnya kalau kita gimana caranya kita sebagai pemimpin ngomong jangan mabuk-mabukan? Kalau dasarnya itu bukan kasih, nggak bisa. Karena bukan peraturan. Tuhan nggak bisa datang dan ngomong, do not. Hanya cuman berkata, jangan. Emangnya berhasil? Dulu ada 10 perintah Tuhan, nggak ada yang berhasil. Cuman 10 aja nggak bisa. Nggak boro-boro 10. Cuman 1 aja. Waktu di Taman Eden, perintahnya, larangannya cuman 1. Jangan makan buah dari pohon itu. 1 pohon. 1 perintah aja loh, gagal. Kalau dasarnya bukan kasih, 1 perintah aja gak bisa. Kalau Anda merasa bahwa kekristenan adalah melakukan peraturan dengan baik, Anda pasti gagal. Anda bakalan gagal dan Anda sudah gagal. Karena hubungan dengan Tuhan itu hubungan suami dan istri, karena kasih. Karena kasih itu yang menunjukkan bahwa Tuhan aku sayang sama kamu. Aku memberikan glorinya semua kepada kamu. Kamu yang membuat aku masih hidup. You are the love of my life. Engkaulah sinarku. Bukannya sekarang, zaman sekarang pun sampai sekarang kalau nulis mengenai percintaan itu selalu engkau nafas hidupku. Benar bukannya begitu? Tanpa engkau aku gak bisa hidup. Aku akan sesak nafas kalau gak ketemu engkau. Bukannya itu kasih?
Padahal kalau sama Tuhan, makanya Tuhan itu sakit hati kalau kita itu selalu memberikan glory kepada yang lain. Aku hidupnya gara-gara kepandaianku. Aku hidupnya gara-gara pekerjaan. Aku nyamannya kalau aku punya duit. Ada orang-orang yang gak bisa nyaman kalau gak punya simpanan sebesar suatu, gimana, kalau Anda punya deposito, Anda pegang duit gitu ya. Berapa, gak tahu sekarang ngomong M rasanya kok masih kurang. Tapi kalau ngomong M padahal ratusan juta ya sudah banyak. Repot ya saya ngomongnya ini. Angka itu gak penting ya mungkin. Ada deposito berapa baru Anda tuh nyaman. Kalau Anda gak punya pegangan itu Anda merasa gak nyaman. Itu berarti Anda sedang meletakkan, itu yang memberikan air minum. Yang buat kesegaran apa? Deposito, bukan Tuhan. Bukan artinya Anda nggak boleh punya simpanan loh ya. Tapi apa yang memotivasi Anda kerja untuk dapatkan simpanan, atau Anda kerja karena Anda memang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaanmu? Yang mana? Beda. Bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Ini sudah naik, bukan hanya untuk hidup, tapi yang bulu domba itu untuk kenyamanan. Karena bulu domba itu dipakai waktu kedinginan, berarti protection sebenarnya. Kain lenan itu juga untuk keindahan rasanya. Minyak dan minuman itu sudah luxurious. Semua yang kalau engkau berkata bahwa apapun kekayaanku ini datangnya dari kepandaian kerja keras, hoping, kenalan, karena ini keluarga, makanya karena ini pokoknya kalau bukan Tuhan itu perzinaan. So ini poin kedua. Penyembahan berhala adalah memberi kemuliaan kepada yang lain yang bukan Tuhan. Kita kadang masih salah. Kadang kita berkata, aku diberkati Tuhan karena aku melayani banyak. Bahkan pelayanan pun bisa jadi berhala. Anda disayangi sebelum Anda melayani kok. Anda sudah diberikan kasih karunia sebelum Anda melakukan apapun, sebelum Anda belajar Alkitab, sebelum Anda ngerti apapun, Anda sudah disayangi Tuhan. Siapa yang percaya ini katakan amin. Jadi jangan letakkan glory kepada apapun yang bukan Tuhan. Kembalikan segala glory kepada Tuhan. Poin ketiga, halangan untuk mendatangkan keinsafan. Apa yang menghalangi? Saya ajak Anda baca mulai dari ayat 5 sampai 7. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan menghindarkan pagar tembok mengurung dia. Sehingga ia tidak dapat menemui jalannya. Ia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi ia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Ayat 5, 6, dan 7. Ini sepertinya memberikan penjelasan kadang. Bahwa ada saatnya Tuhan bisa menyekat jalan. Dengan satu tujuan, untuk mencari keinsafan. Jadi kadang halangan itu tujuannya adalah untuk membawa kita menuju keinsafan. Kadang problem dipakai Tuhan, kadang loh ya. Saya nggak ngomong setiap saat, jadi Anda jangan salah tangkap. Jangan semua problem Anda anggap bahwa Tuhan itu jahat. Anda harus mengerti bahwa kadang Tuhan akan pakai problem untuk membawa kita menuju keinsafan. Kadang Tuhan tutup berkat supaya kita lebih mencari Tuhan. Kadang Tuhan tutup doa kita supaya kita mencari Tuhannya, bukan cari jawaban doanya. Kadang kita ini cuma mau jawabannya, nggak mau Tuhannya yang memberi jawab. Kadang kita ini salah, mencari berkatnya bukan pemberi berkatnya. Kadang kita minta duitnya, nggak mau bapaknya. Kadang kita minta warisannya, nggak mau repot sama bapaknya. Bukannya ada perikop yang Tuhan Yesus ceritakan, anak bungsu itu gak mau urusan sama bapaknya. Mau keluar dari rumah itu artinya gak mau urusan. Kalau di rumah kan yang ngatur bapaknya. Dia aku mau ngurusi diriku sendiri, jadi lebih baik aku dapat warisan.
Mungkinkah kadang kita itu minta berkat daripada Tuhan supaya kita nggak terlalu bergantung pada Tuhan? Artinya begini, kalau aku punya duit, gak usah pelayanan toh, cukup, gak apa-apa kan? Kadang kan gitu, ada rasa aman yang semu yang membuat kita kayak, aku sudah cukup baik kok. Kadang kalau semuanya dicukupi oleh Tuhan, kadang kita nggak sengotot itu untuk cari Tuhan. Kadang kita nggak rasa, nggak apa-apa kan. Kadang sama Tuhan disekat sebentar. Saya nggak ngomong sebentar ya, sebentar itu relatif ya. Disekat hanya supaya apa? Anda insaf. Nah kalau Anda nggak insaf, ya sebenarnya nggak jadi sebentar, benar nggak? Karena tujuan Tuhan itu untuk menginsafkan. Terus Anda berkata, kenapa ya aku doa kok Tuhan nggak jawab-jawab? Ya mungkin Anda masih insaf sesuatu hal. Mungkin ini pesan hari ini. Jika Anda berdoa, sudah lama berdoa, sudah tahunan, kok nggak dijawab-jawab? Ya mungkin kan ada yang harus diinsafkan. Karena jika Tuhan itu Tuhan yang bisa komunikasi. Jika Anda belum insaf suatu hal, sebenarnya Anda sedang memberikan glory kepada sesuatu yang lain. Kemudian Anda berdoa dan Tuhan tetap memberikan berkat. Karena tetap berkat yang memberikan itu bukan berhala Anda, tapi tetap Tuhan. Jadi kalau komunikasinya adalah Anda nggak insaf, Anda doa dan tetap dikasihin berkat. Kan Anda pikir, loh berarti benar dong saya. Karena komunikasi Anda adalah, berkat adalah perkenanan Tuhan. Berarti Tuhan tetap berkenan, berarti I'm okay. Akhirnya Anda tetap, Anda nggak perlu insaf kan. Anda merasa semu nyamannya. Anda merasa aman semu, sehingga Tuhan berkata, no, ini untuk menjelaskan kadang halangan atau masalah atau tidak dijawab doa, itu supaya Anda sadar ada yang perlu Anda insafkan. Ada hal yang perlu Anda perbaiki dalam kehidupan Anda. Jadi mungkin kalau Anda sedang dalam masalah, Anda mungkin mesti bertanya, Tuhan, bukan untuk tuduh-tuduhan ya, tapi untuk double check. Tuhan, ada yang perlu saya ubah enggak? Saya ada yang perlu insaf enggak sih? Saya salah memberikan glory kah? Ada hal-hal yang mungkin saya sombong, saya merasa diri saya bisa sendiri. Ada hal-hal yang pelayanan, kadang pengetahuan Alkitab, kadang membuat kita itu kayak semu. Yang paling sulit ditegur ya selama ini, bukan orang yang enggak ngerti Alkitab. Sebagai pendeta, sebenarnya paling gampang membuat orang bertobat itu orang-orang yang merasa diri, saya baru datang ke gereja ini, saya baru mengerti Tuhan, saya baru aja bertobat, saya mau nanya, itu lebih gampang arahinnya. Tapi orang yang sudah 20 tahun, sulit diarahkan. Sulit kalau ditanyain, ada pertanyaan, jawabannya nggak ada, aku sudah ngerti semua. Jadi kalau ada yang memang sebenarnya, kita 10-an tahun pun yang ngikutin Tuhan, saya percaya masih ada yang perlu diinsafkan. Saya percaya kayak demikian, katakan amin. Gak percaya? Coba Abraham itu ngikut Tuhan sejak kapan? Umur dia 75 sudah ketemu Tuhan. Kita aja gak pernah ditemuin Tuhan secara fisik, bener ya? Ini orang ditemuin Tuhan, diomongin, tak janjiin loh ya. Hidupmu nanti akan kamu punya bangsa, sebanyak bintang di langit. Ditemuin Tuhan kayak gitu. Enak gak? Luar biasa gak ya? Orang yang sampai ketemu Tuhan kayak begitu. Sampai umur 116 kira-kira ya. Itu masih disuruh persembahkan anakmu yang kau kasih, Ishak. Sampai terakhir masih dites. Berarti ada kemungkinan di hati Abraham masih ada yang harus diinsafkan. Jangan sampai berkat Tuhan menjadi halangan untuk tidak mencari pemberi berkat. Sampai puluhan tahun pun masih ada yang perlu diinsafkan. Jadi jangan pernah sombong rohani. Tadi yang paling sulit untuk saya beritahukan adalah orang-orang yang sudah lama ngikut Tuhan. Karena merasa diri gak ada yang perlu diinsafkan. Saya sudah ngerti, sudah tahu, gak usah diomongin. Bahkan biasanya kalau khotbah ini selalu ngikut, iya setuju, tapi gak berubah. Setuju saya semua dengan khotbahnya, siapapun pengkhotbahnya, tapi dia sendiri gak pernah berubah. Karena di bayangan dia adalah setuju, anggota CG, selalu ngelihatnya orang lain. Yang gomer orang lain. Gak pernah memposisikan diri sebagai Gomer. Selalu merasa diri Hosea. Saya ini nabinya. Saya ngomongin orang lain. Ya saya setuju, orang itu mesti berubah. Gak pernah meletakkan diri, saya sendiri perlu berubah juga. Saya mengajak hari ini,
Kita harus sekali-sekali memposisikan, tujuannya bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya. Karena saya tahu orang Indonesia pun banyak yang hidupnya cuma nyalain diri sendiri. Enggak, tapi kadang yang sombong rohani, yang paling sulit diajak omongin. Orang, terutama orang yang lebih dari 5 tahun ikut Tuhan. Karena yang paling sulit adalah meletakkan diri sebagai Gomer. Kadang kita mesti sadar, mungkin ya, saya ini perlu insaf sesuatu. Saya ini mesti siap untuk bertobat. Istilah kami adalah mau dimuridkan. Kata-katanya lebih keren kan, dimuridkan. Padahal di tengah-tengahnya itu harus ada insafnya. Oh, dimuridkan itu cuma belajar ayat doang. Itu salah. Dimuridkan itu Anda meletakkan diri berkata, ada dalam hidup saya ada yang perlu diinsafkan. Teach me, tell me. Bukan yang ngajarin, bukan yang lebih baik. Kadang pengajar ini saya sendiri harus belajar. Untuk saya berkhotbah, saya ini mikir 1 bulan lebih. Saya ini doakan putar-putar, saya ini didebatin istri saya. Jangan khotbah Hosea, susah. Kan di tengah-tengah ada kata sundal, buah dada, telanjang, susah loh ya. Susah pengkhotbah ini ngomongin ini. Soalnya apa? Yang parah-parah itu yang laki-laki, apalagi yang muda-muda gitu. Yang dibayangin apa coba, iya kan? Anda harus bayangin hubungan dengan Tuhan, oke? Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita ini harus sadar bahwa kadang halangan itu tujuannya untuk menginsafkan kita pada Tuhan. So, saya mengajak Anda untuk membantu saya berkhotbah. Ngomong sama sebelah Anda, masalah itu supaya insaf, katakan sebelah Anda. Poin keempat, mengambil kenyamanan agar kembali kepada Tuhan. Ini meneruskan konsep harus insaf. Saya ajak Anda baca, menikmati puisinya 8-12. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya. Dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal berhias dengan anting-anting dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini extension dari halangan, bukannya halangan, Tuhan kadang ambil kembali. Pengalaman hidup saya memang bertobat waktu saya sudah dewasa. Kemudian saya pelajari Alkitab. Saya pikir Alkitab atau kekristenan itu adalah saya mempelajari peraturannya dan saya coba taatin. Saya ini tipe orang yang gak suka konfrontasi, pragmatis. Artinya ya kalau Tuhan ngasih perintah ya daripada bertengkar sama Tuhan ya saya turutin aja. Jadi saya nurutinnya bukan karena kasih tapi karena ya ini sifat saya. Ya saya cuma nurutin peraturan. Saya gak suka melanggar peraturan karena gak mau bertengkar. Tujuannya cuma itu. Jadi hidup saya itu peraturan. Jadi saya baca Alkitab karena saya tahu bahwa makin saya tahu makin dituntut kan. Jadi saya bacanya gak banyak-banyak. Ngerti gak mas saya? Karena makin tahu kan makin dituntut. Jadi ya saya baca, maksudnya saya cuma anggap yang saya mau. 30, 60, 100 kali lipat. Ya. Kepala bukan ekor. Pokoknya yang berkat saya baca dan saya hafalkan. Saya jalankan yang berkat. Berarti saya memberi. Memberi untuk apa? Supaya dapat berkat. Salah sekali kan. Saya pikir Tuhan itu peraturan. Jadi saya pikir Tuhan itu formula. Jadi saya bisa kotain Tuhan dengan if I do this then. Saya ini pernah belajar computer science, berarti belajar programming. Programming itu if this then. Berarti apapun yang saya inputkan, if peraturan ini dipenuhin, ini, then ini akan terjadi. Saya baca Alkitab itu seperti baca programming. If saya percaya Tuhan, saya datang ibadah, saya memberi perpuluhan,
saya pelayanan, dan Tuhan akan berkati. Saya pernah melakukan itu. Berkati itu definisinya adalah apapun saya masukkan, paling enggak duit yang saya berikan kepada Tuhan harus kembali 30, 60, 100 kali lipat. Saya exact. So saya hitung, yang saya beri berapa? Kok enggak pernah 30 kali? Saya cuma minta minimum loh. Bisnis mana itu? Enak enggak? Masukin 100, dapatnya 3.000. Enak enggak? 30 kali lipat. Ya bisnis manapun kan untung kan. Makanya bahaya kan. Kalau ini kita khotbahkan hanya ini. Orang masuk ke gereja untuk apa? Dapat 30 kali lipat? Bahaya enggak? Ada jebakan. Suatu saat saya ini ketemu sama, ini saya ceritakan supaya Anda nangkep. Saya ini ketemu sama pendeta dari Rusia yang berkata bahwa ada satu mini revival di Rusia di zamannya USSR hancur menjadi pecah-pecah jadi Rusia dan Tantan dan yang lain-lainnya. Itu mini revivalnya adalah banyak gospel yang masuk ke Rusia saat itu yang dulu USSR. Tapi kebanyakan yang masuk yang diterima adalah prosperity gospel. Jadi yang ditangkap adalah jika engkau ikut Tuhan, engkau akan diberkati. Karena di zaman USSR zaman dahulu mereka itu semuanya dirasiokan, ration, dikasihin semuanya dapat dari pemerintah. Mereka tuh semuanya nggak punya duit. Mereka tertarik sama the West atau Amerika dan lain-lain karena mereka merasa mereka punya rumah ya, punya mobil ya. Boro-boro orang sini semua mobil dipinjemin, rumah punya negara, gitulah semuanya gitu. Jadi begitu Injil masuk, mereka pikir kalau ikut Tuhan punya rumah. Itu pemikiran mereka. Jadi akhirnya waktu mereka terima ini, dalam waktu singkat, semua orang Kristen itu, banyak orang Kristen yang ikut jadi orang Kristen banyak. Tapi tujuan mereka adalah mau ke Amerika. Amerika di saat itu ada satu season yang boleh pindah dari Rusia ke Amerika hanyalah orang yang Kristen. Sangat diskriminatif saya tahu. Tapi itu yang terjadi. Jadi mereka jadi orang Kristennya hanya untuk mendapatkan sertifikat aku orang Kristen jadi aku bisa pindah Amerika supaya dapat duit. Berarti setelah mereka pindah gerejanya dari 5.000 jadi tinggal 100. Boro-boro 100. Pendetanya ikut pindah jadi 0. Pendetanya ikut pindah. Karena mereka membayangkannya adalah aku jadi orang Kristen 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan itu peraturan. Bukan Tuhan itu suamiku. Dalam tanda kutip. Bukan hubungan, tapi peraturan. Ini peraturannya salah. Sekarang aku pindah peraturan, pindah agama ke Kristenan sehingga aku jadi kaya. Yang dikejar kekayaan. Wah, hancur. Gak ada yang stay. Semuanya pindah Amerika dan sampai Amerika gak jadi orang Kristen. 0. Jadi saya diceritain pendeta Rusia, habis orang Kristennya. Dan itu pun sebenarnya dia ngomong orang Kristen, dia gak tahu. Gak jelas. Makanya dia rindu untuk mendapatkan kasih karunia yang sebenarnya. Api kebangunan rohani yang sebenarnya. Dan ternyata apinya itu bukan berkat Tuhan. Karena di sini ada ayatnya yang berkata, kadang Tuhan itu tidak memberikan berkat. Tujuannya supaya mendapatkan pemberi berkatnya. Memberi benar-benar ketemu Tuhannya. Kadang harus di take out semua. Kalau emangnya di sini siapa yang ini terutama untuk yang istri-istri ya. Siapa yang di sini pakai baju pernikahannya dan make upnya sama dengan waktu pernikahan dan beratnya sama dengan waktu pernikahan. Maafkan saya ngomong gini. Ada? Gak ada kan? Berarti di take out ya. Anda tetap menikah meskipun make up Anda gak seperti waktu pernikahan. Di take out bajunya gak seperti waktu pernikahan. Kadang beratnya gak seperti pernikahan. Karena banyak yang menikah itu biasanya turun 10 kilo. Setelah menikah naik kembali kan 10 kilonya ya. Biasanya begitu. Waktu saya juga. Jadi saya termasuk, saya juga. Poinnya adalah begini. Loh, kalau Anda menikahnya hanya karena waktu di pesta pernikahannya, berarti Anda ketemu Tuhannya gara-gara cuman berkatnya doang. Kadang Tuhan mau tarik semua. Kalaupun Anda nggak dapat make up-nya yang terbaik, Anda nggak dapat baju yang terbaik, apakah Anda tetap mau tinggal dengan Tuhan? Kadang diambil hanya supaya mendapatkan penyembahan yang sebenarnya. Apa sih artinya menyembah dengan spirit
Dengan penyembahan yang benar itu apa sih? Ya kalau diambil semuanya. Kalau nggak ada berkat, Anda tetap menyembah Tuhan nggak? Saya menemukan benar-benar lahir baru saat saya hampir mengalami, basically dalam waktu bulan saya sudah bangkrut. Saya mengucap syukur saya nggak sampai bangkrut. Saya sudah nangkep duluan di gereja ini, ada yang menegur, kamu masih punya berhala. Berhala saya adalah kekayaan. Berhala saya adalah bisnis saya sendiri. Saya menaruhkan pengharapan dalam bisnis saya akan menyelamatkan masa depanku. Saya harus lepaskan itu supaya kembali tanpa berkat, saya malah bisa menikmati pertobatan yang asli dan penyembahan kepada Tuhan yang sebenarnya. Kadang berkat bisa mengacau balongan. So Tuhan ambil anggurnya, Tuhan ambil minyaknya, Tuhan ambil semua. Supaya benar-benar apakah engkau mencari Tuhan atau tidak. Ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ini poin kelima langsung. 1, 2, 3, 4, 5 nanti saya langsung ke poin kelima aja. Tuhan aktif mencari yang terhilang. Saya ini kagetnya adalah ayat 13. Kata-katanya adalah sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Sebentar. Kita di sini karena kita yang baik. Kita di sini karena ada yang ngajak kita atau karena Tuhan yang mau kita di sini. Hosea ini sedang berkata, Tuhan itu yang rindu Anda di sini sampai Dia yang membujuk. Membujuk itu konteksnya adalah demikian. Ini sesuatu yang Gomer itu di tengah-tengah pernikahannya sampai anak ketiganya namanya Lo-ami, not mine. Bukan milikku, bukan umatku, bukan bangsaku, bukan anakku. Berarti di tengah-tengah pernikahan Gomer itu meninggalkan Hosea. Bukan hanya meninggalkan untuk pelacuran, itu pindah-pindah. Mungkin seperti wanita Samaria yang hidupnya itu pindah-pindah dari suami satu ke suami dua. Dan ini yang originalnya Hosea. Dia itu sudah hilang, ditinggal oleh Gomer. Gomer yang meninggalkan Hosea. Kemudian kata-katanya, bujuk dia untuk balik. Berarti yang sudah dinikahi tapi lari, yang membujuk malah Hosea. Hosea yang datang, yang minta ampun, kembalilah. Membujuk berarti kan yang gak mau, dicari sama yang mau, padahal yang gak mau yang sana, yang lari yang sana. Tapi ini Hosea yang disuruh membujuk. Allah itu membujuk kita untuk kembali. Saya ini gak bisa. Jangan pernah Anda merasa bahwa Anda itu sudah baik sebagai orang Kristen. Anda itu datang dengan dibujuk. Anda itu gak ada yang datang karena haus. Ya, aduh dia ngomong, sejak lahir saya haus. Come on. Sejak lahir keluarga Anda sudah dibujuk Tuhan. Makanya Anda sudah diajarin secara kekristenan. Gak ada yang lahir Kristen. Tuhan pasti membujuk Anda. Tuhan di tengah-tengah segala pendidikan dunia yang kacau ini, Tuhan membujuk, come to me, I'm the right one. Ayo datanglah kepadaku, akulah juru selamatmu. Ayo jangan bergantung kepada yang lain, datanglah kepada aku. Tuhan yang membujuk. Bukannya khotbah itu sebenarnya membujuk. Membujuk sebenarnya woo dalam bahasa Inggrisnya. Anda yang datang ngencanin, Bapa yang datang ngencanin kita semua. Untuk datang mendekat. Setiap khotbah itu kerinduan kami para pembicara, datanglah kepada Tuhan. Come. Ini bukan peraturan, ini Tuhan sedang berteriak membujuk Anda untuk kembali kepada Dia. Hosea ini menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dengan istri. Tuhanlah mempelai pria. Kita ini bukan istri yang baik. Kita ini sebenarnya suka mengklaim hal-hal yang baik itu dari yang lain, dari diri kita sendiri. Kadang kalau anak-anak muda kan ngomong gini, my life will be okay kalau aku menikah dengan dia. Terus setelah menikah, oh cuman begini doang. Makanya Anda kecewa kan? Karena Anda sedang meletakkan sepertinya Anda, you will be safe. Entah yang istri, kalau aku menikah sama suami itu yang kaya itu, nanti hidupku enak. Ternyata. Atau
Kalau yang laki, wah kalau aku menikah dengan yang cantik itu nanti hidupku kan indah. Ternyata kalau make upnya dilepas beda, ya kan. Ternyata kalau beratnya naik beda, ya kan. Anda pikir pernikahan, Anda pikir duit juru selamat. Kadang kita meletakkan hal-hal yang bukan Tuhan, itu sebagai juru selamat kita. Dan Tuhan itu cemburu. Hari ini Tuhan sedang membujuk kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri. Ini kelima poinnya. Tidak ada yang benar. Karena kita semua adalah orang yang berdosa, hidup dalam dosa. Hanya karena melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati disalib untuk menyelamatkan kita, maka kita diberikan kebenaran di hadapan Tuhan. Poin kedua, penyembahan berhala itu memberi kemuliaan kepada yang lain yang bukan Tuhan. Biar kita bertobat, kita kembalikan segala glory kepada Tuhan. Poin ketiga, halangan itu kadang datang untuk membawa keinsafan. Biar kita bertobat, sadar, jangan sombong rohani. Kita tetap butuh insaf. Siapapun, Anda selama apapun, setahu Alkitab apapun, Anda punya titel apapun, sehebat apapun, sediberkati apapun, tetap ada yang perlu diinsafkan. Gak ada yang sudah sempurna seperti Tuhan Yesus. Poin keempat, mengambil kenyamanan agar kembali kepada Tuhan. Kadang suara Tuhan itu lebih didengarkan kalau semua di dalam kehidupan kita ini kosong. Emas, perak, dan permata diambil, mungkin baru cari Tuhan. Mungkin kenyamanan, anggur, minyak, bulu domba diambil, mulai kerasa dingin, mulai kerasa gak nyaman, mulai gak nyaman baru cari Tuhan. Kadang kenyamanan diambil agar kembali kepada Tuhan. Poin kelima, ternyata Tuhan yang aktif mencari yang terhilang. Oleh karena itu, saat gereja kita selalu berkata, pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita ini sedang menyampaikan hati Tuhan. Karena Tuhan itu yang membujuk. Bila gereja Tuhan yang menyampaikan hati Tuhan. Kita ini datang dan membujuk setiap orang dalam tanda kutip. Ayo datanglah kepada Allah yang mati untuk engkau. Datanglah kepada Allah yang mengasihi. Iya memang kita ini gak layak. Saya gak layak, Anda gak layak. Sama-sama gak layak. Engkau biar dilayakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan satu lagu kemudian kita berdoa. Kasih setiamu yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu, sungguh tak kuduga kau tetap setia, berani untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang engkau tunjukkan, Yesus, sungguh kau bersyukur tinggi, melebihi langit, kau angkat diriku dekat, kerana kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit, kau angkat diriku dekat, kerana kasih karuniamu. Semua tundukkan kepala. Biarlah firman hari ini mengingatkan betapa besar kasih Tuhan. Betapa kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak sebaik itu. Bahkan sebenarnya kita nggak ada yang benar sih. Kebenaran kita adalah di dalam Yesus. Yesus Kristuslah kebenaranku. Jesus is our righteousness. Kita nggak bisa membenarkan diri dengan peraturan, memperbaiki dengan pelayanan, dengan
Berdoa lama bahkan dengan berpuasa pun nggak bisa membawa kebenaran. Pembawa kebenaran adalah Tuhan. Yang tanpa cacat celah telah mati dan menggantikan segala kesalahan kita. Dia yang menanggung di atas kayu salib. Sehingga saat kita datang dan percaya Tuhan, kita menerima kebaikannya. Dia yang gak layak menerima hukuman, kebalikannya kita yang gak layak menerima berkat, mendapatkan berkat karena Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Sungguh besar kasih karunia-Nya. Hari ini, jika ada di antara Anda yang mengalami masalah mungkin, masih ada yang doa-doa yang belum terjawab. Jangan bingung dengan jawaban doanya. Hari ini Tuhan hanya ingin mengingatkan, bukan artinya Tuhan gak mau menjawab doamu. Tetapi mungkin jawaban doa ini adalah engkau harus insaf. Ada beberapa hal yang engkau masih memberikan glory kepada yang lain, bukan Tuhan. Bila hari ini yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku masih memberikan glory kepada yang lain, kepada Tuhan. Ternyata itu adalah perzinaan, ampuni aku Tuhan. Aku mau insaf di hadapan-Mu, aku mau kembali menyayangi Engkau. Yang mau berkata, Tuhan aku mau kembali menyayangi Engkau dengan segenap hatiku. Ini Engkau bukan peraturan. Yang mau berkata kepada Tuhan, aku mau insaf, aku mau memperbaiki hidupku makin dekat kepadamu, makin sayang kepadamu. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Hari ini firman Tuhan sedang mengajak aku, membujuk aku untuk makin mendekat kepadamu, makin sayang kepadamu. Yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan, katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, komitmenku untuk makin sayang kepadamu. Aku mau maju ke depan berkata, ubahkan hatiku Tuhan. Engkau sudah membujuk aku berkata, aku mau makin mendekat kepadamu. Ayo maju ke depan. Tadi yang mengangkat tangan, relax saja, kita rindu untuk sepakat dengan Anda. Sepakat untuk hidupmu dipulihkan. Sepakat untuk apapun yang selama ini engkau salah menganggap sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dilepaskan, engkau kembali memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga engkau berkata, aku mau makin mendekat, ubahkan aku makin serupa dengan Kristus. Gereja ini rindu untuk kita semua makin lama makin serupa dengan Kristus. Maju ke depan, biar firman Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Yang ada di depan, angkat tanganmu, terimalah. Saat ini firman Tuhan yang mengubahkan, Roh Kudus yang mencabut apapun yang selama ini ternyata engkau berikan glory yang salah. Ternyata ini perzinaan, biarlah engkau diampuni Tuhan. Dan saat ini engkau kembali, ini definisinya, engkau bertindak maju ke depan, berkata, Tuhan aku mendekat kepadamu. Hari ini biarlah ini adalah orang-orang yang komitmen kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan yang baru, kasih yang baru kepada Tuhan, komitmen yang baru. Biar engkau terima kasih karunia Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi
sekali lagi katakan, haleluya. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karuniamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang setia, meskipun kami tidak setia. Kau luruskan setiap hati, supaya kami tahu bahwa kenapa kami mengikut-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, dan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Bukan karena berkat-Mu, bukan karena jawaban doa yang kami harapkan, bukan karena pekerjaan tangan-Mu yang kami ingini, lebih daripada itu, karena pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menemplak kami, buat firman Tuhan yang menguatkan, buat firman Tuhan yang menyelaraskan kami kembali. Kayak bersyukur dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu Saudari yang di depan bisa kembali ke tempat tadi Anda berasal, berdiri saja sebentar. Bapak Ibu Saudari, ada salam dari Pastor Philip dan Ibu Irene. Mereka sedang melayani di Brazil ya. Nah, perjalanan cukup panjang, 40 jam lebih gitu ya. Dan di Brasil hari-hari ini terjadi kepengaruhan rohani yang luar biasa. Ada di 5 tempat jika tidak salah. Di Brasil itu ada 5 tempat stadion yang dipakai untuk KKR. Dan Pastor Philip khotbah di salah satu acara, di salah satu kota, kalau tidak salah namanya Curitiba. Dengan ini stadion baru yang akan dipakai untuk Piala Dunia nanti. 52.000 gitu ya. Satu stadion, belum stadion-stadion yang lain. Tuhan sedang melawat Brasil dengan luar biasa. Kita rindukan juga itu terjadi di Indonesia. Di Surabaya, amin. Ya, salam sekali lagi dari mereka buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami tunggu kehadiran Anda di welcome lounge setelah ibadah selesai. Anda turun satu lantai yang di atas, yang di bawah keluar belok sebelah kanan. Anda akan menemukan ruangan seperti ini. Luangkan waktu bareng 5-10 menit, kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Kalau Anda ingin mengenal gereja ini lebih dekat, ayo kita bisa ngobrol-ngobrol. Jangan biarkan diri Anda hanya menjadi tamu atau pengunjung di gereja ini. Mari berikan diri Anda untuk dimuridkan, untuk digembalakan di tempat ini. Anda bisa datang ke welcome lounge setelah ibadah selesai. Dan bagi Anda yang rindu dibaptiskan, jangan tunda-tunda keputusan Anda. Karena baptisan adalah tanda proklamasi iman, tanda Anda serius dengan Tuhan. Baptisan akan dilakukan di sebelah sana. Dengan khawatir, tim baptisan sudah menyediakan baju ganti komplit untuk Anda masuk ke kolam baptisan. Jadi Anda bisa datang ke teman-teman yang di atas bawah yang bawa tulisan baptism, atau ke teman-teman Asir yang bertugas untuk mengantar Anda ke area kolam baptisan. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, ada teman-teman prayer baik di foyer atas maupun bawah yang siap menjadi mitra doa bagi Anda. Anda bisa hampiri mereka, ceritakan pergumulan doa Anda, nanti mereka akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Oke, Bapak Ibu Saudari, ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, saatnya kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan juga sekaligus kita akan berdoa persembahan syukur untuk persembahan mingguan kita. Mari kita berdoa, kita angkat amplop ini. Tuhan, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu, pemeliharaanmu. Sebulan lagi berlalu di tahun yang baru ini Tuhan, dan kami ada di minggu pertama, pas di tanggal pertama bulan yang baru. Saatnya kami mengembalikan persembahan persepuluhan. Ketika kami mengembalikan persembahan persepuluhan ini, kami tahu bahwa kami sedang menyatakan sikap hati atau posisi hati kami bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Ajar kami untuk terus punya hati yang demikian dan mengasihi-Mu lebih daripada apapun juga. Dan juga lewat persembahan mingguan ini, kami tahu Tuhan yang akan dipakai juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Kemana Tuhan suruh kami pergi, memberitakan Injil, merintis gereja, menanam gereja di sana. Tuhan pakai kami terus KMS menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Dan juga lewat persembahan yang akan dipakai juga untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan lewat pelayanan diakonia, KMS peduli Tuhan, kami pun mau jadi berkat bagi sesama kami. Kami mengucap syukur,
Kami mengembalikan persembahan persepuluhan dan memberikan persembahan syukur ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat ini katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Puji Tuhan, hari ini ibadah barusannya selesai. Bagaimana dengan ibadah tadi? Kami berdoa Anda akan mengalami jamahan Tuhan. Kasih Tuhan juga akan memulihkan hidup Anda hari ini dan memperdamaikan Anda dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kami rindu Anda dapat bergabung dengan kami di ibadah onsite. Hari ini saya sedang live dari GMS Rooftop Surabaya Barat. Mari bergabung, ibadah kami ada 5 kali, jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Saat ini GMS ada di 4 lokasi di Surabaya. Kami ada di Surabaya Barat, tepatnya di Rooftop Pakuan Mall. Di Surabaya Timur kami ada di Pakuan City Mall. Di Surabaya Selatan kami ada di Maspion Convention Center. Dan di Surabaya Pusat dan Utara kami ada di Grand City. Anda bisa mengajak rekan, saudara, dan orang-orang yang Anda kasih untuk beribadah bersama-sama di GMS terdekat. Bagi kami jemaat online seperti keluarga. Oleh karena itu kami juga rindu terkonek dengan Bapak Ibu Saudara kekasih. Bapak Ibu bisa menghubungkan kami dengan gms.church/connect, di mana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rindu untuk memberi diri, untuk dibaptis atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Bapak Ibu Saudara kekasih ada dalam pergumulan, kami rindu menjadi rekan dan partner dalam doa. Hubungi kami. Juga buat Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Connect Group Komunitas Rohani GMS, mari hubungi kami supaya kami dapat mengkonekkan Anda dengan CG terdekat di wilayah Anda. Ibadah sudah selesai, jangan berkecil hati bagi jemaat yang mengikuti secara online karena kami percaya lawatan Allah dan urapan Tuhan ada dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Cita yang ku terima kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya membuat hidupku penuh bahagia. Kasih sukacita yang ku terima kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya membuat hidupku penuh bahagia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Kasih sukacita